sehingga terjadi pemakaman massal atau pengurusan jenazah secara massal. Dalam keadaan yang seperti itu, apakah proses pengurusannya sama dengan ketika normal? Ketika bencana besar melanda gempa bumi, ketika bencana besar melanda seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, atau peperangan, tidak hanya rumah dan harta yang hancur, tetapi juga ribuan nyawa melayang. Dalam suasana duka dan darurat, sering muncul pertanyaan yang penting namun sulit dijawab. Apakah jenazah tetap wajib dimandikan dan disolatkan sesuai tuntunan syariat? Padahal kondisi dalam situasi tertentu tidak memungkinkan. Pertanyaan ini menyentuh inti ajaran Islam yang sangat menghargai kehidupan dan kematian. Jadi ini catatan penting. Islam itu sangat menghargai manusia, menghormati manusia, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, fattaqullaha mastata'tum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang fikih darurat. Jadi bagaimana ajaran Islam memerintahkan umatnya ketika dalam situasi darurat. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai saat bencana, bagaimana mengurus jenazah massal. Ketika terjadi bencana alam atau peperangan, banyak sekali korban meninggal dunia. Sehingga terjadi pemakaman massal atau pengurusan jenazah secara massal. Dalam keadaan yang seperti itu, apakah proses pengurusannya sama dengan ketika normal? Ketika bencana besar melanda gempa bumi, ketika bencana besar melanda seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang,
atau peperangan, tidak hanya rumah dan harta yang hancur, tetapi juga ribuan nyawa melayang. Dalam suasana duka dan darurat, sering muncul pertanyaan yang penting namun sulit dijawab. Apakah jenazah tetap wajib dimandikan dan disolatkan sesuai tuntunan syariat? Padahal kondisi dalam situasi tertentu tidak memungkinkan. Pertanyaan ini menyentuh inti ajaran Islam yang sangat menghargai kehidupan dan kematian. Jadi ini catatan penting. Islam itu sangat menghargai manusia, menghormati manusia, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati. Tetap dihormati dalam Islam. Jadi kita ada kewajiban menghormati sesama manusia, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Persoalannya adalah bagaimana ketika jenazah itu jumlahnya sangat banyak akibat bencana itu tadi. Apakah penghargaan, penghormatan, pengurusannya sama saja dengan ketika suasana normal? Disinilah Islam ternyata tidak membebani kepada umatnya untuk harus melakukan sesuatu secara sempurna seperti dalam keadaan normal ketika terjadi bencana. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama bahwa ada 4 kewajiban bagi manusia yang hidup seperti kita ini kepada saudara kita yang meninggal. 4 hal itu adalah yang pertama memandikan, kemudian mengafani, lalu menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Jadi 4 ini yang harus dilakukan oleh umat Islam kepada sesama ketika ada yang meninggal. Selain itu para jamaah, penghormatan terhadap orang sudah meninggal sama saja dengan ketika masih hidup. Sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan an Aisyah, dari Aisyah istri Nabi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kasru azmil mayyiti, mematahkan tulang mayit, orang sudah mati, kakasri hayyan, sama saja dengan mematahkan tulang, ya tulang orang ketika masih hidup. Mematahkan tulang kaki, tulang tangan dengan mana ketika masih hidup itu sama saja dengan ketika sudah mati. Jadi artinya bahwa penghormatan kepada manusia itu tetap walaupun sudah meninggal dunia. Hadis tadi menunjukkan bahwa jenazah tetap memiliki kehormatan sebagaimana saat ia masih hidup. Namun bagaimana bila kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua tuntunan? Tadi kan ada 4 hal itu: memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Bagaimana jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan 4 hal itu? Seperti ketika terjadi bencana baru-baru ini. Dalam Islam ada prinsip syariat, intinya bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia itu sesuai kemampuannya saja. Kalau nggak mampu, nggak usah dilakukan. Dalam surat At-Taghabun
Ayat 16 Allah berfirman, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi perintah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan itu pada batas punya kemampuan. Kalau nggak mampu ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu Islam, tidak maksa. Fattakullah mastata'tum. Ayat tersebut menjadi dasar hukum bahwa dalam setiap perintah agama pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Jika seseorang tidak mampu melakukan sebagian kewajiban karena halangan, karena uzur, maka cukup mengerjakan apa yang bisa saja. Demikian pula dalam urusan jenazah. Ketika sulit dilakukan, misalnya air tidak ada, atau problem tubuh telah rusak parah, atau jumlah korban sangat banyak, maka kewajiban bisa menjadi gugur. Kewajiban memandikan bisa menjadi gugur. Bisa diganti dengan cara lain sesuai kemampuan. Ada kaidah fikih tentang kedaruratan, maka disebut dengan fiqhud darurah. Para ulama menetapkan kaidah umum, diantaranya adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Jadi asalnya terlarang menjadi dibolehkan. Contoh yang paling praktis dan mudah kita paham adalah misalnya ada seseorang laki-laki itu hukumnya haram menyentuh perempuan yang bukan apa-apanya. Ya, haram kan? Tapi bila laki-laki ini seorang dokter, diadakan pada pasien perempuan yang harus segera ditangani, mendesak untuk segera ditangani, dan waktu itu harus menyentuh sebagian tubuhnya yang tadinya dilarang, maka dalam kondisi terdesak atau mendesak saat itu atau darurat, itu menjadi dimaklumi. Jadi kebolehan itu sifatnya pada batas-batas yang dibutuhkan saja. Tapi tetap saja dalam situasi normal haram, tapi dalam situasi tidak normal atau darurat itu menjadi dibolehkan. Lalu ada kaidah lain, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dalam situasi sulit itu dibolehkan melakukan memilih yang mudah. Sulit tidak bisa, ya yang mudah. Yang penting tetap bisa melakukannya. Ini paling gampang contohnya adalah perintah sholat. Sholli qa'iman. Sholatlah dengan berdiri. Jadi sholat itu wajib dengan berdiri dalam situasi normal. Tidak boleh dengan duduk. Terutama sholat wajib itu. Nah, bagaimana kalau orang tidak bisa berdiri? Nah, kan gitu. Ya, pilih yang mudah dengan cara duduk. Itu maksudnya. Jadi ketika kewajiban yang pokok tadi nggak bisa ditunaikan, ya ngambil yang mudah. Yang mudah ketika nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Misalnya duduk juga tidak bisa, boleh dengan berbaring. Berbaring juga sulit, ya sebisanya, pokoknya sebisanya. Sampai di situ. Fastakullah mastata'tum tadi. Bertakwalah kepada Allah sesuai pada batas kemampuan. Laksanakan perintah Allah itu sesuai dengan yang kamu bisa. Nah, misalnya disuruh itu kok nggak bisa, sudah nggak bisa apa-apa kan? Ya kita bantu menyolatkan. Dalam konteks bencana, kedua kaidah ini bermakna bahwa kewajiban memandikan
memandikan jenazah, termasuk mengkafani secara sempurna, itu bisa gugur. Kewajiban mandikan bisa gugur, mengkafan bisa gugur bila pelaksanaannya menimbulkan kesulitan besar, bahaya atau tidak mungkin dilakukan. Ya, misalnya saja mau mandikan tidak ada air, ya tidak usah dimandikan, nggak ada air. Itu Islam, dan tidak apa-apa. Pahalanya tetap sama seperti sudah mandikan. Itu diganti dengan tayamum, misalnya ketika tidak ada air. Tapi tubuhnya hancur, mukanya juga hancur karena ketimpa benda berat, mungkin batu atau pohon atau hancur pokoknya. Ya tidak bisa juga ditayamumi, ya sudah, tinggal dibungkus dikafani. Lalu bagaimana kafan? Wong tangannya yang mana, kakinya yang mana, nggak jelas. Ya akhirnya dibungkus pada batas-batas sewajarnya saja. Kalau mengkafani kan idealnya pakai 3 lapis kain dia gitu. Tidak usah begitu lagi. Nah, kita ngambil pelajaran dari perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu akhirnya umat Islam kalah, sehingga banyak sahabat Nabi yang gugur menjadi syahid, disebut dengan syuhada Uhud. Para jamaah, sedikit kita mengenang tentang peristiwa perang Uhud ini. Perang Uhud ini kan semacam balas dendam orang kafir kepada umat Islam. Sebelumnya perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Perang Uhud ini ya ingin membalas, dan dalam perang ini umat Islam juga dalam jumlah yang kalah besar, juga kalah persenjataan. Tapi karena semangat yang luar biasa umat Islam saat itu nyaris menang. Nabi sudah membuat strategi yang sangat jitu dalam perang Uhud ini. Di antaranya adalah masang atau menempatkan beberapa sahabat sekitar 40 atau berapa itu di lereng gunung untuk memantau posisi musuh di mana dan nanti bagaimana diapakan. Ya, dan pesan Nabi, tolong para sahabat yang ada di lereng gunung ini jangan turun-turun, nah, gitu, sebelum benar-benar perang telah dinyatakan selesai. Saat itu perang nyaris menang dan hampir selesai, kan gitu. Sehingga banyak pertebaran harta-harta perang atau rampasan perang itu. Beberapa umat Islam sudah mulai menghimpun gitu. Nah, rupanya yang di atas tadi, yang sekitar 40 tadi itu, melihat suasana kayak begitu, ingin juga turun. Nah, ingin turun itu ada 2 kemungkinan. Kalau husnudon kita, ya mungkin dianggap sudah selesai perang. Suudonnya adalah sahabat-sahabat ini pun ya manusia biasa, ya kepengen harta. Tergoda juga akhirnya. Ghanimah. Nah, para jamaah akhirnya betul sekitar 4 tadi satu demi satu turun. Nah, karena keamanan yang disiapkan Nabi tadi itu sudah mulai hilang satu demi satu, akhirnya orang kafir, dalam hal ini waktu itu yang kita kenal sebagai pedang Allah itu Khalid bin Walid, pedang Allah atau sing Allah itu, Khalid bin Walid masih kafir. Maka begitu tahu mereka turun, maka Khalid mengajak beberapa temannya mengganti posisi yang strategis itu.
Dan begitu Khalid dengan teman-teman berada di sana, kemudian siasat pun segera dibentuk dan kemudian menyerbu umat Islam, dan akhirnya yang tadi hampir menang menjadi kalah karena tidak mematuhi pesan Nabi tadi ya. Akhirnya banyaklah sahabat Nabi yang gugur menjadi syuhada. Lalu sekarang kita mengenal syuhada Uhud. Jadi kalau di antara kita nanti atau mungkin sudah apakah haji atau umroh itu biasanya oleh travel atau KPH itu programnya itu pasti diajak mampir ke sini. Ya, diajak lihat-lihat bagaimana suasana Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud itu sering menjadi penggambaran. Misalnya barang siapa ikut sholat jenazah, maka dia akan dapat pahala seperti satu Gunung Uhud. Tapi kalau juga masih ikut mengantarkan sampai kuburan, dapat pahala seperti 2 Gunung Uhud. Kirot istilahnya. Jadi Gunung Uhud ini menjadi pelajaran bagi orang Madinah. Nah, para jamaah, apa yang terjadi ketika itu? Nah, di sini kita ngambil pelajaran ketika menangani jenazah massal. Dikatakan di sini ya banyak sahabat yang wafat, gugur. Dan apa kata Nabi? Ini sabda beliau. Idfinuhum fi dimaihim wala tughassiluhum wala tusallu alaihim. Kubur saja mereka itu, tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Jadi mereka dibiarkan dikubur dengan baju perang mereka. Baju-baju yang mereka kenakan ketika perang itu. Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ini menarik ini. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ada beberapa kasus mengenai ini ya. 4 mazhab ini kemudian berbeda pendapat mengenai sholatnya ini. Apakah mereka itu disolatkan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak atas dasar hadis ini. Jadi mandi tidak, mengkafani dengan kain khusus tidak juga. Jadi mereka dikubur dengan baju-baju yang mereka pakai ketika perang. Darah-darah yang masih menempel di tubuhnya dibiarkan, tidak usah dilap. Sholat pun tidak usah dilakukan, langsung dikuburkan. Nah, yang nggak kuat, tanda petik yaitu bahasa saya ini. Ulama kalangan mazhab Hanafi tetap disolatkan. Jadi dalam pandangan mazhab Hanafi mereka tetap disolatkan karena ada hadis yang menggambarkan Nabi menyolati mereka. Nah, kata mayoritas ulama, kata-kata menyolati di hadis lain itu bukan sholat tapi mendoakan. Karena berdoa itu juga sholat, artinya juga berdoa. Jadi kalau menggunakan pendekatan dari mayoritas ulama atau bahkan 3 mazhab ini, dikatakan saat itu bahkan sholat pun tidak dilakukan. Apa maknanya ini? Para ulama umumnya memahami bahwa mengapa mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani, bahkan tidak disolatkan. Itu karena begitu mulianya mereka, begitu terhormatnya mereka ini. Wis wakeh pahalai gitu kira-kira, udah nggak usah lagi diindan-indukan. Nah, para jamaah itu secara umum ya. Kemudian muncullah pikiran-pikiran ulama bahwa dalam kondisi tertentu ternyata jenazah itu boleh tidak dimandikan, boleh tidak dikafani kan gitu. Maka akhirnya muncullah fikih bahwa kalau begitu
dalam situasi dan kondisi tertentu yang namanya jenazah itu suatu ketika boleh tidak usah dimandikan. Bahkan juga tidak usah dikafani dalam kondisi tertentu. Ini dari hadis yang sebenarnya hanya untuk syuhada Uhud itu. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada 4 mazhab. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai kasus banyak jenazah dalam situasi sulit penanganannya. Pertama, mazhab Hanafi diwakili oleh Ibnu Abidin. Qala fil Fath walau lam yujad ma'un fayummimal mayyitu wa sallu alaihi. Thumma wajadu wa sallu alaihi thaniyan inda Abi Yusuf. Wa anhu yughassalu wa la tu'atu as-salatu alaihi. Walau kafanuhu wa baqiyanu utun lam yughassal. Fa innahu yughassal dzalika utu walau baqiya nahul usbu ayughassal. Iya, Ibnu Al-Himam berkata dalam kitab Fathul Qadir, apabila tidak didapati air, jadi ada jenazah bergelintangan banyak, kemudian mau diurus, mau dimandikan, tapi nggak ada air, maka mayat-mayat tadi itu diurus dengan cukup ditayamumkan, kemudian disolatkan, ya dikafani seperlunya. Tapi kemudian jika setelah ditayamumi, setelah disolatkan kok ditemukan air, ini belum dikuburkan ini, baru selesai disolatkan, loh kok ada air, maka kalangan mazhab Hanafi mengatakan ya dimandikan lagi lah, selama masih memungkinkan waktunya dimandikan lagi. Lalu apakah disolatkan lagi? Nah, ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan disolatkan lagi, ada yang mengatakan tidak usah. Ini dalam mazhab Hanafi, ya. Nah, kemudian ada catatan bagaimana kalau misalnya, karena ini kan kecelakaan ya, apakah musibah, bencana atau kecelakaan biasa, kemudian ketika dihimpun anggota tubuhnya, ada bagian tubuh yang nggak ditemukan pada saat mandikan itu, mungkin salah satu tangannya itu hilang atau salah satu kakinya hilang, maka katanya, ini pendapat mazhab Hanafi, kalau setelah selesai dimandikan minus 1 kaki itu, kok kemudian selesai baru ditemukan, maka yang 1 kaki itu disusulkan, dimandikan seperlunya. Itu kalau 1 kaki, 1 tangan kan gede. Tapi bagaimana kalau jari tok? Nah ini samping itu bahasnya, kalau hanya 1 jari aja yang ditemukan, ya nggak usah diapa-apakan, langsung dikumpulkan aja di situ. Nah itu, ini Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi. Intinya bahwa tidak harus dimandikan kalau memang nggak bisa dimandikan. Bagaimana mazhab Maliki? Diwakili oleh Al-Mawwaq, beliau mengatakan la ba'sa indal waba wa ma yastatu ala nasi min husil mauta likathratihim ayat tazibu bi waslatin wahidatin bi ghairi wudu'in yusabul ma'alim sabban walau nazal amru al-fadhi'u bi kathratil mauta fala ba'sa ayat fanu bi wari huslin idza lam yujad man yughassiluhum ayat alun nafar minhum fi qabrin wahidin wa qalau asbah wa ghairuh. Tidak mengapa pada saat terjadi wabah, kan banyak orang meninggal bareng-bareng itu, atau keadaan lain yang memberatkan manusia dalam memandikan jenazah karena banyaknya jumlah mereka, kayak di Sumatera baru ini lebih dari 1.000 orang meninggal, untuk mencukupkan diri dengan 1 kali basuhan saja tanpa wudu. Jadi mandinya tidak sempurna, cukup diguyur gitu aja, dengan cara menuangkan air ke atas mereka secara langsung. Ya, kira-kira diambilkan air, digerojokkan saking banyaknya.
Nggak, jangan disemprot ya. Dituangkan. Nyemprot ke sawangannya kok ya kan. Kayak dudu wong Mungkin ya hasilnya sama tapi beda itu ya. Kesannya itu rasa hormat kita kurang. Bahkan apabila terjadi keadaan yang sangat dahsyat akibat banyak jenazah, maka tidak mengapa mereka dikuburkan tanpa dimandikan. Itu mazhab Maliki. Jadi suatu ketika tidak apa-apa nggak dimandikan. Nabi saja tadi ketika kasus perang Uhud, syuhada tadi kan tidak dimandikan. Bahkan tidak dikafani dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Dan boleh pula sejumlah jenazah ditempatkan dalam satu liang kubur. Nah, jadi suatu ketika menguburkan jenazah itu disiapkan satu lubang sak masjid ini diisi wong seket bareng-bareng dalam satu lubang itu boleh saja. Bayangkan aja kayak kemarin tuh di mana tadi di Sumatera tiba-tiba ditemukan 10, 50 sekian. Kalau dibuatkan liang kubur satu-satu, dah nih, ya betapa sulitnya dan betapa repotnya menghadapi mereka itu. Dan prakteknya mereka pintar-pintar, saya lihat itu di foto-foto itu. Saya lihat ada 50, ada mereka. Oh ya, ada 50 orang. Dan penanganannya masih sangat terhormat menurut saya, karena untuk menggambarkan kemuliaan mereka itu dimasukkan dalam peti. Jadi kalau 50 peti. Itu saya lihat fotonya itu. Kan tidak harus begitu mestinya. Tapi mungkin rasa hormat kepada mereka itu, ya walaupun mungkin kecampuran tangannya orang lain, satu peti sampai 50 peti dalam satu lubang atau liang kubur. Ya. Itu mazhab Maliki. Sekarang mazhab saya bagaimana? Diwakili oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang terkenal, intinya idza ta'adzara ghuslul mayyiti li faqdil ma awih taraka bi khaitu la ghusila la taharra lam yughassal bal yuyammam wa hadza atam wajib di anahu tathirun la yata'allaqu bi izalati najasatin fa jabal intiqalu fi indal aji anil ma'i ila tayammi ka ghusl jinayah. Apabila tidak memungkinkan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena ia terbakar sehingga jika dimandikan bisa malah hancur, maka tidak usah dimandikan. Tapi jika di bagian mukanya masih kelihatan, maka cukup ditayamumkan. Tayamum ini hukumnya wajib. Sama wajib memandikan. Ketika mandi nggak bisa, maka kewajiban mandi tadi gugur menjadi cukup tayamum. Nah, tayamum ini kata Imam Nawawi adalah bentuk pensucian yang tidak berkaitan dengan menghilangkan najis. Ini menarik. Jadi kalau kita tayamum, tidak usah dipedulikan di tubuh kita ada najis apa tidak. Beda dengan mandi atau wudhu, harus suci semuanya. Baru kita bisa mandi, baru kita bisa wudhu. Kalau tayamum tidak apa-apa. Jadi kalau kita sakit di rumah sakit, di antara baju kita, sarung kita ada yang najis, mungkin tadi terkena ini dan itu, tayamum tetap jalan tanpa memperhatikan di tubuhnya tadi ada najis atau tidak. Nah ini Imam An-Nawawi. Jadi tayamum itu adalah mensucikan, tanda petik, tanpa dikaitkan dengan menghilangkan najis. Nah, dalam bahasa Arab tadi dikatakan la yata'allaku, tidak berhubungan bi izalatin najasah, dengan penghilangan najis. Tayamum itu mensucikan, ganti mandi, wudhu, dan tidak dikaitkan dengan menghilangkan najis. Artinya walaupun di tubuhnya tertempel najis entah apa, tayamum tetap jalan.
Mazhab Hambali diwakili Ibnu Qudamah. Dikatakan waman ta'adzara ghusluhu yuyammamu man ta'adzara ghuslu li atamil ma wal khawfi alai min taqattu'i bil ghusli kal majdur wal ghariqi wal muhtariki yuyammamu idza amkana kal hayyil atim bil ma aw alladhi yu'dhihi al ma. Siapa yang tidak memungkinkan dimandikan, ya ditayamumkan, sama saja. Jadi ketika jenazah itu sudah nggak mungkin dimandikan, maka cari kemungkinan berikutnya, apakah bisa ditayamumkan. Yang dimaksud dengan orang yang tidak mungkin dimandikan adalah mayat yang tidak mendapatkan air misalnya. Atau karena dikhawatirkan tubuhnya akan terpotong-potong, tercerai-berai bila dimandikan. Seperti orang yang terkena cacar parah. Atau orang yang tenggelam lama beberapa hari di air itu, biasanya badannya kan juga ya sudah rawan merotoli, dipegang nucleus. Makanya seperti itu nggak usah lagi dimandikan. Atau ada orang meninggal terbakar karena saking hebatnya api itu sampai udah nggak lagi dikenali mana mukanya, mana kakinya, mana tangannya. Ya sudah, nggak usah dimandikan dan juga nggak usah ditayamumkan. Apa ditayamumi? Seperang kabeh, karek balunge tok misalnya. Maka ia ditayamumkan apabila memungkinkan. Tayamum itu dilakukan ketika memungkinkan, ketika di mukanya masih ada. Karena tayamum yang pokokkan mukanya ini. Jadi ketika yang bersangkutan nggak bisa, kita yang mewakilkan untuk mentayamumi di mukanya itu. Ketika mukanya masih ada. Nah kalau mukanya sudah hancur, maka tidak ada lagi tuntutan untuk mentayamum. Dari keterangan ulama 4 mazhab tadi dapat difahami bahwa memandikan jenazah adalah kewajiban syariat selama memungkinkan. 4 tadi itu, memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ini dilakukan dalam keadaan normal. Apabila tidak mungkin, maka beralih kepada tayamum. Misalnya tidak ada air. Air tidak ada, padahal dia wajib dimandikan. Kemudian ada situasi yang lain, kalau misalnya kena air itu malah nggak karu-karuan, ya, maka jika masih tampak mukanya tadi itu, beralih dari mandi ke tayamum. Jika tayamum pun tidak mungkin dilakukan, ya tadi itu mukanya sudah hilang, hancur kabeh, maka jenazah dikuburkan sebagaimana adanya. Jadi ketika bahkan mungkin saja orang meninggal sudah tinggal beritanya saja, nggak ditemukan ini badannya di mana. Kita masih ingat itu peristiwa tahun berapa itu Adam Air itu. Berapa ratus orang meninggal, tapi nggak ada yang tahu. Bahkan pesawatnya kabarnya juga nggak ditemukan. Siapa sih gawe jin gitu. Baca zaman modern kayak gini nggak bisa menemukan itu juga apa bener gitu ya. Nah, itu juga penasaran kita sampai sekarang itu. Nek kepercayaan orang Jawa itu juga alap-alap ya. Ya kita tidak tahu, mungkin teknologi kita belum sampai ya untuk mengatasi itu, mungkin saking dalamnya atau saking apanya, alam. Nah dalam keadaan seperti itu, ya dimandikan pun tidak, harus mandi dewe nunjuk. Mengafan juga tidak. Nah, tinggal satu yang mungkin menyolatkan dengan cara gaib ya. Jadi ketika dinyatakan wafat, dinyatakan hilang, ya sudah, tinggal sholat secara gaib, boleh saja.
Jika tayang pun tidak mungkin, maka jenazah dikuburkan sebagaimana adanya. Dalam kondisi darurat kolektif seperti wabah atau bencana massal, syariat memberikan kelonggaran atau rukhsah demi menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya. Jadi itu tadi dilakukan demi menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya. Kemaslahatan artinya hak jenazah tetap kita berikan. Ketika haknya untuk dimandikan tidak bisa, ditayamumkan. Ya, tidak bisa, paling tidak ya kita ikut menyolatkan. Dan yang pasti yang bisa ketika ditemukan jenazah menguburkan. Ya, kalau menguburkan mungkin sekali ketika ada jenazahnya. Nah, menghindari bahaya. Jadi ketika kita ini dipertemukan atau mendapatkan jenazah yang berserakan di mana-mana, itu kewajiban yang paling penting adalah segera menguburkan. Segera menguburkan. Tidak peduli itu Muslim atau apa non-Muslim. Jadi menguburkan itu berlaku untuk semua yang mati. Sebab kalau dibiarkan tetap itu bisa membahayakan. Ya, bisa memunculkan penyakit-penyakit yang mengganggu lingkungan. Nah, kemudian para jamaah, ketika jenazah itu ditemukan banyak, lalu bagaimana pemakamannya? Apakah boleh dimakamkan dalam satu liang kubur? Jawabannya boleh. Di Aceh itu, ketika korban tsunami itu sampai, kalau nggak salah hitung saya itu, membaca di berita itu, sampai 200.000. Luar biasa itu. Kalau sekarang ini kan ribuan aja ya. Persnya berapa? Pokoknya lebih dari 1.000 lebih ya. Dulu itu sampai 200.000. Di Jogja ketika terjadi gempa itu sampai 6.000-an kalau nggak salah. Juga agak banyak di Jogja. Nah, yang kita pentingkan bukan ketepatan jumlah tadi, tapi bagaimana menangani jenazah dalam jumlah banyak. Nabi pernah mengajarkan bahwa satu liang bisa untuk beberapa sahabat. Jabir bin Abdullah mengatakan, karena Nabi SAW yasma'u mengumpulkan bainar rajulaini, dua orang min qatla Uhudin, korban perang Uhud, fi thawbin wahidin, bahkan dalam satu kain kafan. Dua orang dikumpulkan jadi satu kain kafan. Tsumma yaqul, kemudian Nabi bertanya, ayyuhuma aktsar akhdzan bil Quran? Di antara dua orang ini siapa yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Ketika Nabi diberitahu si fulan, maka kemudian Nabi mengatakan untuk yang lebih banyak hafal Quran tadi itu diletakkan di depan, di dalam penguburannya. Jadi dalam penguburan bukan ditumpuk atas bawah, tapi miring gini. Jadi depan, belakang. Itu jumlahnya berapapun begitu caranya, bukan ditumpuk kayak pindang juga. Ini kejadian pada perang Uhud, hadis Sahih Bukhari. Ini contoh dua orang. Saya dengar, tapi nggak tahu di sini dengar apa enggak. Kemarin itu ada teman yang tinggal di sekitar Masjid Akbar itu. Teman saya, teman apa? Di Winston Ampel. Suami istri berkendara, mungkin kontrolnya kurang, akhirnya mengalami kecelakaan tunggal, entah nabrak apa begitu. Kemudian dalam waktu yang dekat istrinya meninggal, pas setelah kejadian itu. Sementara suaminya mungkin yang di depan lebih agak siap gitu ya, itu belum meninggal, lalu dibawa ke rumah sakit Khadijah. Pas malam tahun baru itu, tanggal 31 Desember, malam 1 Januari. Ya, itu saya membuat puisi spesial untuk dia.
Saking kagumnya saya pada dia itu sangat baik sekali, baik sekali. Sulit mencari padanannya itu untuk yang setara itu ya. Sehingga saya tulis di Facebook saya, di grup WA UIN itu ya. Nah, kaitannya dengan cerita ini, dengan materi adalah saya dengar, tapi saya nggak ikut langsung hadir itu. Jadi pemakamannya itu satu liang, suaminya, kemudian di belakangnya istrinya. Kan akhirnya di hari yang sama. Yang satu mungkin pas itu tadi, kemudian yang lakinya dibawa ke rumah sakit, dalam waktu entah berapa lama meninggal juga. Sehingga dalam satu hari itu akhirnya ada 2 jenazah itu. Nah itu kabarnya, saya tanya yang ikut menyaksikan, itu ben gak repot-repot langsung dibikin satu liang kubur. Nah, ini pada masa Nabi ini sama-sama laki-laki, tapi ini kan suami istri nggak ada masalah. Itu sehidup semati sampai sekubur. Sehidup semati sekubur, luar biasa ya. Jadi saya punya kesan, kenapa kok punya kesan khusus sama dia ini? Orang ini kan terampil, lincah, dia di bagian administrasi. Jadi saya dari rumah itu, tolong bisa dibuatkan ini ya. Siap Kiai, gitu. Langsung selesai. Dia itu tidak sekali 2 kali, berkali-kali. Dia kan di lantai 1, saya di lantai 2 untuk dosen itu. Kalau turun ke bawah, Kiai atau Ustadz mau minum kopi, tak buatkan ya. Bingung saya. Dan itu berkali-kali, dan akhirnya saya dengar ini juga berlaku pada siapapun. Nah, maka lahirlah puisi saya spesial untuk menyambut dia itu, yang intinya ya sangat berkesan, dan mendoakan semoga ini semua menjadi amal baik dia untuk dibawa ke sana. Ya. Jadi hadis Bukhari ini menjadi dasar hukum bolehnya beberapa jenazah dikuburkan dalam satu liang bila keadaan mendesak, seperti perang atau bencana. Nah, ini contohnya, lihat ini. Oh, nggak ada gambarnya ini. Bisa ditampilkan gambarnya? Oh, nggak bisa. Tak kira tadi bisa kok. Oh, tulisan itu. Loh, kok nggak bisa ya? Ini gambar ini 1, 2, 3, 4 sekian banyak peti meninggal dalam satu lubang ya. Ya sudah nggak apa-apa. Keluar ya. Baik, berikutnya adalah itu tadi kan pemakaman massal dalam satu liang. Sekarang bagaimana sholat dengan jenazah massal? Bila jumlah jenazah sangat banyak, para ulama membolehkan sholat jenazah dilakukan secara massal, dalam arti jenazahnya itu banyak, tapi sholatnya 1 kali saja. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan begini dalam kitabnya Fathul Bari, ya juzu boleh ayusolla ala jamaatin nal amwati bi sholatin wahidatin. Oh, tetap saja nggak bergerak. Boleh menyolatkan sejumlah jenazah dengan 1 kali sholat. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau seperti ini di Mekah, suasana haji biasa, 5 orang sekali salat. Ya. Nah ini di mana? Di Sumatera kemarin sampai 50 jenazah. Nah, saya mungkin husnudzon aja, mereka letakkan di peti itu untuk menunjukkan rasa hormat aja. Ya. Tidak ada tuntutan kita harus mempetikan, itu tidak ada. Apalagi dikaitkan dengan anggaran yang mungkin agak mahal gitu ya. Tapi mereka sudah menyiapkan, ya sudah, silakan aja untuk rasa hormatnya. Nah kemudian peti-peti yang banyak tadi itu disusun sekian banyak, lalu kemudian dikuburkan dalam satu liang. Nah, waktu sholat juga begitu. Jadi ketika sholatnya nggak di masjid, repot ya, langsung di ruang terbuka, di halaman masjid atau di lapangan mana gitu, dijajar 50 atau berapa peti
mati, peti mayat itu, lalu sekali sholat untuk semuanya. Lalu bagaimana doanya itu? Ada beberapa doa yang diajarkan Nabi itu, misalnya, ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup maupun yang sudah mati di antara kami. Ini kan bisa untuk banyak. Lihayyina wa mayyitina, kan gitu, ada itu. Tapi bagi ulama-ulama lain yang tidak ingin merepotkan, yang sudah dihafal itu tinggal mengubah dhamirnya. Allah maghfir lahum, jadi Allah maghfir lahum, itu ulama-ulama ini. Karena contoh konkret dari Nabi nggak ditemukan itu. Tapi kebanyakan ulama membolehkan. Tidak usah repot-repot lah. Pokoknya yang penting doa kita untuk arwah jenazah tadi itu, mudah-mudahan sampai, ya Allah ampunilah mereka, kan gitu intinya. Orangnya banyak yang meninggal. Dalam situasi bencana, jika jenazah masih utuh, maka dimandikan atau ditayamumkan. Jika rusak parah atau jumlah korban sangat banyak, maka boleh tidak dimandikan. Bahkan dikafani pun seperlunya. Disolatkan secara massal, itu masih mungkin. Kalau orangnya nggak ditemukan, ya cara gaib. Kemudian dikuburkan segera, dan boleh beberapa jenazah dalam satu yang tadi. Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan sebisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini mirip dengan ayat tadi, fattakullah mastata'tum, At-Taghabun 16, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Lalu dipertegas Nabi, apabila aku perintahkan sesuatu untuk kalian, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Sebagai penutup, para jamaah, Islam adalah agama yang menghormati manusia, baik ketika hidup maupun ketika sudah mati. Ya, itu jelas. Dalam situasi bencana atau peperangan, penghormatan tidak hilang, hanya diberi kemudahan prosesnya. Jadi misalnya kalau dalam keadaan normal, ketika ada orang meninggal, diurus dengan cara 4 hal tadi, memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dalam situasi tertentu, mandi pun tidak usah dilakukan. Bahkan tayamum mungkin juga tidak usah dilakukan dalam kondisi tertentu. Tentang kafan pun juga begitu, tidak harus diurus secara sempurna dengan 3 lapis segala macam dalam kondisi tertentu, sehingga ya, dalam kondisi tertentu tinggal dibungkus kemudian dimakamkan. Ini adalah bentuk kemudahan dan kepedulian, tapi Islam tetap memerintahkan agar kita peduli pada mereka, memperhatikan mereka, menghormati mereka, itu masih tetap. Dikatakan, syariat tidak memaksa untuk memandikan jenazah bila tidak mungkin. Tidak menuntut kafan sempurna bila tidak ada bahan. Dan tidak mengharuskan satu liang, satu kubur, ya, satu orang bila jumlah korban banyak sehingga sulit penanganannya. Semua dilakukan dengan satu niat, memuliakan mereka sesuai kemampuan yang Allah berikan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini lagi ditegaskan. Jadi kita itu tidak usah merasa bersalah kalau memang kita tidak mampu. Misalnya begini, umat Islam itu kan sempurnanya kan haji. Tapi kok kita tidak punya uang, tidak usah sedih. Kewajiban itu kan hanya diberikan pada yang mampu. Yang nggak mampu ya tidak usah. Tapi untuk menghibur orang-orang yang nggak bisa haji itu kan berbagai macam aspek ibadah yang pahalanya tidak kalah dengan haji. Misalnya umroh, masih bisa umroh gitu ya.
Terutama yang antri sampai 30 tahun kan, saya gue umur 50 ya. Atau umurnya sudah 60, nanti 100 baru bisa berangkat misalnya. Nah, dalam keadaan begitu umroh, dan supaya umroh yang kita lakukan itu bisa bernilai selevel ibadah haji, maka umroh dilakukan di bulan Ramadan. Begitu, itu ada hadisnya. Atau bagi kita yang bisa menyempatkan diri datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian rela duduk di masjid itu sampai terbit matahari. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, kata Nabi akan dapat pahala selevel haji dan umroh secara sempurna. Iya. Jadi tetap kebagian gitu loh ya. Itu Islam itu untuk menghibur bagi yang tidak sempat haji dan umroh ya. Dengan prinsip ini kita dapat menata hati dan niat dalam setiap musibah. Intinya adalah menolong yang hidup dengan kasih sayang dan menghormati yang wafat dengan segenap kemampuan. Jadi para jamaah kita ini ketika diberitahu atau mendengar berita ada bencana yang besar di Sumatera itu, maka kewajiban kita adalah peduli pada mereka. Peduli itu kita tunjukkan kepada yang hidup, maka kita bantu meringankan bebannya sesuai dengan yang kita bisa. Kepada yang meninggal, ya kita urus dengan penuh rasa hormat. Nah, alhamdulillah menurut catatan di Muhammadiyah ini, pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini sudah bisa menghimpun 70 miliar untuk korban atau bencana di Sumatera. 70 miliar. Belum ada yang lain yang di atas itu. Dan itu masih bertambah lagi. Sekarang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jawa Timur saja itu lebih dari 11 miliar. Macam-macam ya. Jadi begitu ya, kita bersyukur ya, termasuk yang diberi kesadaran untuk itu. Sehingga Al-Ilham termasuk dapat bagian itu. Paling enggak masuk bagian 11 miliar itu. Ya. Dan ada di antara masjid-masjid itu yang berangkat sendiri langsung. Ya, misalnya tadi Masjid Salahuddin itu berangkat, Al-Falah juga berangkat sendiri ke sana. Ada yang begitu. Tidak masalah. Yang penting ada kepedulian. Begitu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi bisa double-double ya. Akhirnya kita juga diminta double-double. Saya pribadi misalnya ya, di kampung, kita ini kan pemimpin masjid itu ya, masa nggak ngasih contoh? Nah, kita duluan ngasih contoh jumlah sekian. Kampus tiba-tiba, ayo setiap dosen supaya infak, ya sudah Bismillah. Ya, jadi ya kita niati untuk kepedulian tadi itu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Kita ada pertanyaan, silakan. Oh Ibu, silakan Mbak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Nah, tinggal mendoakan saja kalau begitu. Jadi itu kasusnya mirip dengan tadi itu yang di Adam Air itu kan. Ya, jadi ketika itu maka jenazah nggak ditemukan, sehingga tidak ada kewajiban memandikan, tidak ada kewajiban mengafani, tinggal menyolatkan saja secara gaib, bisa saja. Ya, mendoakan saja. Baik, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah takziah. Orang takziah ini kan bermacam-macam. Ada yang duduk, ada yang ikut sibuk untuk merawat jenazah, dan ada yang ikut kubur itu, ada yang ikut kopi. Nah, ini masalah virusnya ini kan beda. Bagaimana itu? Apakah sama apa beda? Penilaian
Iya. saja motor kursi. Iya, iya, ya tentu berbeda. Misalnya sama-sama dapat mobil, mobilnya berbeda. Kira-kira begitu ya. Jadi Allah Maha Tahu, semakin berat Itu yang pertama. semakin besar Pak. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, imam dan makmum, apakah sama nilainya? Masalah imam kan juga ya membaca, ya makmum kan dengan mendengarkan, apakah sama itu? Ada yang sama, lebih baik tadi. Ya, ya. Pahala itu diberikan sesuai dengan beban yang diberikan. Jadi mana yang bebannya lebih besar, lebih berat, insya Allah itu yang lebih besar juga kan gitu. Ya, Pak Bagus tadi kok betul tadi mahal. Oh, langsung itu jawabannya. Ya, oke. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami usia dan besar, masalah pemakaman jenazah sekarang mungkin secara darurat bisa dilaksanakan dengan tayamum. Oke. Memandikan Ya. tayamum atau dimakamkan secara massal, artinya seperti itu. Menjadi ini saya mungkin berhubungan dengan kami untuk perawatan jenazah. Jadi saya itu perlu memantapkan gimana nanti Ustaz kalau memang sudah menghadapi jenazah yang lebih dari satu, itu cara tayamum itu gimana caranya? Satu. Terus yang kedua, kita itu misalkan pergi haji atau umroh, yang mana kita naik pesawat ya, itu kalau kita menjalankan sholat wajib, apakah kita itu tayamum atau ada air? Karena selama ada air, tubuh itu kita pakai air seperti itu. Gimana Ustaz? Kita coba mantap. Yang pertama saya jawab, yang kedua tadi, bagaimana kalau kita di pesawat mau sholat dan kita bersuci, apakah pakai air atau tayamum? Jawabannya pakai tayamum saja, karena air sangat terbatas. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya kita dalam suasana begini, kita ada air, tapi rencana untuk minum kambing, maka dipakai minum kambing atau wudhu? Jawabannya untuk kambing, kita tayamum saja. Itu kemudahan dalam Islam. Jadi silahkan cukup tayamum saja di pesawat tadi. Kemudian yang pertama tadi tentang Perawatan jenazah dengan tayamum, gimana teknisnya? bagaimana teknisnya? Kalau misalnya berarti kan keluarganya, sedapat mungkin keluarganya, yang mentayamum itu keluarganya. Kalau tidak bisa, boleh orang lain tapi yang sejenis. Jadi tidak boleh laki-laki mentayamumi wanita yang bukan apa-apanya, tidak boleh. Ya, kecuali suami istri boleh. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti biasa, kita ngambil telapak tangan ini, kita sentuhkan ke misalnya ke dinding mana itu, atau ke baju yang kita menduga banyak debu juga, plek, ya, Bismillah gitu kan ya. Kemudian kita letakkan di mukanya jenazah itu. Sudah. Setelah itu langsung ke tangan, telapak tangan dan punggung ya. Karena tadinya juga belum, ini kan beda dengan kalau kita sendiri ya. Kalau kita sendiri berarti kan sudah. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan tangan milik jenazah, maka tangan kita usapkan ke punggung dan dalamnya, karena memang dia belum tersentuh keduanya. Tapi kalau kita sendiri yang tayamum, maka ketika menepuk kan sudah terkena itu ya, maka tinggal yang punggungnya saja. Itu. Jadi semudah itu untuk mentayamumi jenazah. Tapi ingat, usahakan keluarganya sendiri. Ya, kalau tidak ada, maka yang sejenis. Saking pentingnya masalah ini, sampai-sampai ada ulama berpendapat jika tidak ditemukan orang sejenis, maka tidak usah dimandikan. Sampai seperti itu. Ketika tidak ditemukan
orang sejenis yang akan mandikan itu. Ya. Maka ya paling banter ditayamumkan, tapi jika itu juga membuat suasana tidak nyaman, maka tidak usah ditayamumkan juga. Karena memang tidak ada. Oke? Untuk itu tayamum itu, umpama kita itu lebih dari satu jenazah, apakah itu semua nanti di satu? Oh iya, ganti-ganti. Satu tepuk untuk satu jenazah. Ya. Gantian satu-satu kan. Berapa jenazah misalnya? 100. Kalau begitu ya jangan hanya satu yang mentayamumi kan gitu. Kasihan satu orang punya satu sebenarnya. Ya ganti-ganti berapa orang. Iya sama-sama nggak betul. Terakhir Ustaz, ini kejadian, jadi ada kecelakaan, kakinya harus diamputasi, orangnya hidup. Nah, ini kaki ini Kau boleh. harus diperlakukan perawatannya atau bisa langsung dikubur. Setelah kami pelajari, karena ini bagian dari tubuh, orangnya masih hidup, akhirnya ya kita kubur aja, dan kita sucikan dan disolatkan, langsung dimakamkan, dikubur saja. Ini karena ini kejadian baru ya kami cari referensi, itu langsung kami lakukan itu. Nah, kira-kira dari tinjauan syariat itu seperti itu. Kalau menurut pandangan mazhab Hanafi tadi itu, kalau bagian tubuh itu agak banyak, maka diguyur, dimandikan seperlunya saja. Bahkan tadi kan dicontohkan apabila semuanya sudah dimandikan, tapi kakinya belum ditemukan, kan gitu ya. Selesai disolatkan selama, tiba-tiba ditemukan itu kakinya, maka kakinya tadi dimandikan seperlunya. Tapi jika yang ditemukan itu hanya sedikit, tadi kan gitu, jarinya saja, maka langsung aja dimudum, dikuburkan dipendem. Masalahnya orangnya itu masih hidup, orangnya itu masih hidup, sehingga kita pahami ini kayak kuku itu aja. Lah ya, enggak. Kuku yang pas orangnya masih hidup ya. Ya, karena memang nggak ada tuntunan, jadi itu pun hanya mazhab Hanafi tadi. Ya. Itu yang kami lakukan ini. Ya, saya kira juga nggak apa-apa. Apalagi tadi orangnya masih ada ya. Kemudian yang kedua pernah kejadian, jenazah itu 14 hari dicemplung sumur. 14 hari masuk sumur di tas. Keluarganya menghendaki dimandikan, padahal jenazahnya ya sudah. Jadi kami harus bisa dibawa ke rumah sakit. Itu menggunakan pandangan mazhab Maliki, diguyur saja sudah. Kan disemprot. Ya, jadi rupanya pandangan ulama bermacam-macam bisa digunakan untuk solusi macam-macam tadi. Saya kira bagus itu kan, ya. Diguyur sekedar gantinya mandi tadi itu. Ini kan dimandikan dengan uangnya sing urip gak enak. Kalau tayamum jenazah sudah sering kita lakukan ketika COVID kemarin, semuanya kita tayamum. Ya. Sesuai fatwa itu. Ya, masih mungkin ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mari kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.